Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarif Fidarawan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B tahun 2021 dengan NIM 2105097404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik OSPF. Adapun pengertian dari OSPF sendiri yaitu Open Source Path First adalah sebuah protokol routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF ini dikenal dengan istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi pengaturan network dan yang semua dapat dikendalikan oleh network administrator. Berikutnya langsung saja pada routing dinamiknya yaitu tujuannya yaitu untuk mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik. Yang kedua yaitu mampu mengkonfigurasikan tabel routing dinamik OSPF. Dan yang terakhir yaitu mengetahui failover di tabel routing OSPF. Berikutnya pada percobaannya yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita dapat mensimulasikan dan mengemulasikan routing dinamik OSPF di mikrotik seperti gambar berikut. Seperti ini ya. Ah, yang dimana ada 3 router terhubung dengan router lain dan 3 PC sebagai klien. Yang dihubungkan dengan seluruh networknya yang ada digunakan routing statik, routing dinamik. Berikutnya, adapun langkah-langkah percobaannya yaitu buatlah skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan jenis tree dengan ketentuan PC klien menggunakan Windows XP dan router menggunakan router US Mikrotik. Oke, lanjut saja pada mikro jenis tree-nya ya. Di sini saya sudah memplaynya ya. Ada PC3, PC1 dan PC2. Seperti itu. Sini sudah saya buat ya. Berikutnya pada langkah kedua yaitu setting IP address masing-masing interface klien yang terhubung ke router yaitu PC1 dengan IP address dan gateway seperti ini ya. PC2 dan PC3. Kita setting dulu dari PC1. PC1. Di sini ada connection, kemudian ke local area, kemudian lanjut ke properties, kemudian ke internet protokol TCP/IP. Di sini sudah saya setting ya IP address-nya, subnet mask-nya, dan default gateway-nya seperti ini. Dengan IP-nya itu PC1 itu 192.168.1.2. Dengan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1 seperti itu. Untuk subnet mask-nya sama yaitu 255.255.255.0 seperti itu ya untuk PC1. Oke, sudah. Berikutnya yaitu PC2. Kita lanjut PC2. PC2 kita ke network connection. Oke, masih membuka. Kemudian local area connection. Kemudian ke properties. Kemudian ke internet protocol. Di sini juga sudah kita setting sesuai dengan ini ya. Dengan IP address yaitu 192.168.2.2 dengan default gateway yaitu 192.168.2.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lanjut pada PC3 yaitu ada connection sama juga. Kemudian local area connection, kemudian ke properties, kemudian ke internet protocol. Kita setting dengan IP address 192.168.3.2 dengan subnet plusnya yaitu 255.255.255.0. Kemudian dengan default gateway-nya yaitu 192.168.3.1 seperti itu ya. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah berikutnya yaitu setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung dengan ke router dan PC klien seperti ini ya. Adapun caranya itu dengan kita ke PC1 kemudian ke Winbox, kemudian kita sini, kemudian kita sambungkan dulu ya IP address-nya. Oke, kita konekkan. Kemudian kita lanjut ke IP address-nya ya.
Kita lanjut pada IP, kemudian pada address. Di sini sudah sudah saya setting seperti pada tabel ini ya, dengan internetnya seperti ini ya. Sudah saya tambahkan tadi. Untuk R1-nya ini ada, sebentar ya, tidak terlihat. Nah, sudah terlihat seperti ini. Sudah saya hubungkan ya, dengan Ethernet satu, yaitu di sini saya masukkannya Ethernet 3 yang 192.168.1.1 itu pada Ethernet 3. Hasilnya akan sama saja ya. Di sini sudah saya masukkan, sudah saya setting seperti itu. Oke, kita lanjut pada PC2 ya. Kita lanjut PC. Oh, ini merupakan yang sebentar. Aswi. Langkah berikutnya yaitu setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC klien. Oke, lanjut saja pada PC1. Di sini pada Winbox, kemudian kita konekkan dulu. Eh, oke, sudah. Kemudian kita lanjut pada IP-nya di sini, kemudian ke address. Di sini sudah saya setting ya. Sama. Oke, kemudian kita lanjut pada PC2. PC2. Sebentar ya. Kita lanjut PC. Oh, tadi itu PC2. Ini PC1. Di Winbox sama juga caranya. Kita sambungkan dulu. Kemudian kita konekkan ke IP address. Kemudian sudah saya setting ya seperti ini. Oke, kita lanjut pada PC berikutnya, yaitu PC3. Oke, kita lanjut PC3 ke Winbox, kemudian sambungkan ke MAC address-nya, kemudian kita konekkan, kemudian ke IP, kemudian ke address. Sudah saya masukkan ya sesuai dengan perintahnya, dengan tabel yang ada. Oke, kita lanjutkan pada langkah keempatnya. Berikutnya pada menu routing SWF, kemudian instance, kemudian ke default, rubah nilai parameter distributed connection route menjadi ASCII tipe 1 di setiap routernya. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada percobaannya. Di PC1 kita ke Winbox, kemudian kita konekkan, kemudian ke routing, kemudian ke OSPF. Kita cari di sini instance ya, sudah ya. Kemudian ke default, jangan lupa ininya diganti menjadi ASCII tipe 1. Ini sudah saya ganti ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk PC2 dan PC3-nya sudah saya atur juga sama ya. Seperti ini. Kita coba lihat ya. Winbox, kemudian ke koneksi, kemudian ke routing OSPF, kemudian ke instance. Di sini sudah saya ganti juga ya. Jadi ASCII tipe 1 seperti itu. Untuk PC2. Berikutnya yaitu pada PC3. PC3 ini kita cek juga, sudah saya setting sih sebenarnya menjadi menjadi sama ya, seperti yang tadi itu. Intense, kemudian diubah jadi ASCII tipe 1. Seperti itu. Sudah ya. Kita lanjut pada langkah-langkah berikutnya, yaitu pada menu routing OSPF. Kemudian network, tambahkan network di setiap router dengan network yang menghubungkan antar router seperti tabel di bawah ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut pada PC satunya. Ke Winbox, kemudian connection, kemudian ke routing, kemudian OSPF, kemudian ke network sebelahnya, yaitu sudah saya setting ya seperti ini. Sudah saya masukkan. Oke, untuk PC1 sudah. Kemudian untuk PC2 sudah saya setting juga sebenarnya. Kita cek lagi ya.
untuk memastikan. Kemudian ke OSPF, ke network. Di sini sudah saya setting sesuai dengan yang ada di tabel seperti itu. Mohon maaf. Kemudian kita X ininya, kemudian ke PC3. Di sini sudah saya setting juga sebenarnya. Kita cek lagi ya, apakah tetap. Kemudian routing ke SPF, kemudian ke network. Sudah saya setting ya, sesuai ya, 13 sama 23. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada pengujiannya. Amati tabel routing yang terbentuk. Apakah routing semua network sudah masuk? Oke, kita cek di sini pada PC1. Kemudian ke Winbox, kemudian koneksi kan, kemudian ke IP, kemudian ke routers. Sudah nih, sudah masuk ya, sudah saya cek masuk. Untuk PC2 sama PC3-nya juga sama. Kita coba lihat lagi untuk PC2, kita cek lagi pada root IP, kemudian routers. Di sini ya sudah muncul ya, sudah terhubung ya tiga-tiganya ya. Oke, kita lanjut pada PC3. Di PC3 juga sama sebenarnya. Kita cek lagi untuk memastikan, kemudian ke IP, ke routers. Di sini sudah terhubung ya, seperti ini. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah berikutnya. Silakan ping dari dan ke sesuai tabel berikut. Oke, kita coba PC1 ya. PC1. Kita ke comment prompt, kemudian kita ping 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 untuk 192.168.2.2 dari PC1 ke PC2. Di sini sudah muncul ya. Oke, mantap. Nah, berikutnya dari PC1 ke PC3. Ping ping juga ke 192.168.3.2. Oke, sudah ya, sudah terhubung ya. Kita lanjut pada PC2-nya. Nah, kita coba ping-ping juga. Ping untuk 192.168.1.2 dari PC2 ke PC1 ini. Sini juga sudah jalan ya. Kemudian dari PC1 ke PC3, dari PC2 ke PC3 kita ping-ping juga 192.168.3.2. Oke. Oke, sudah jalan ping-pingnya. Berikutnya kita lanjutkan pada PC3. Kita ke comment prompt, kemudian kita ping-ping juga. Ping 192.168.1.2 dari PC3 ke PC1. Sudah jalan ya. Kemudian ping-ping juga ke PC2. 192.168.2.1.2. Oke, sudah jalan semua ya. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah berikutnya. Silahkan trace route dari dan ke sesuai tabel berikut. Adapun perintahnya yaitu dari PC1 ke PC2. Sebentar, kita ke PC1 dulu. Kita masukkan tracer 192.168.2.2 dari PC1 ke PC2. Oh, ternyata benar ya, melewati router 1, kemudian router 2, kemudian sampai pada PC2. Berikutnya dari PC1 ke PC3. Kita coba tracer 192.168.3.2 juga sama melewati router 1 dan router 3 seperti itu. Oke, kita lanjut pada PC2. PC2 kita lanjut tracer 192.168.1.2. Ini dari PC2 ke PC1. Juga sama sudah melewati router 2 dan router 1, kemudian dari
PC2 ke PC3 derajat 192.168.3.2. Oke, sudah jalan juga yang melewati router 2 dan router 3. Seperti itu. Berikutnya pada PC terakhir PC3 yaitu kita masukkan derajat 192.168.1.2. Ini dari PC3 ke PC1 juga sama, sudah sesuai perintah melewati router 3 ke router 1. Kemudian kita masukkan lagi derajat 192.168.2.2. Ini dari sudah melewati router 3 dan router 2 kemudian sampai pada PC2. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.